Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, kali ini di podcast ini Prof. Yusril Mahendra ini mengatakan bahwasanya hatinya ini tidak rela guys dengan sistem pemilu sekarang ini guys. Kok bisa guys? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Jadi Mahkamah Konstitusi pun turut mempertahankan sistem yang ada sekarang ini. Yang menurut saya sih ya, saya dalam hati saya sebenarnya saya tidak begitu rela Nah, ini guys, pemilihan presiden dilakukan dengan one person one vote seperti sekarang ini. Ya. Kita mau demokrasi itu hanya bisa jalan kalau tingkat pendidikan itu sudah lebih tinggi ya. Bagaimana kita mau merasakan demokrasi langsung dengan 60% lebih penduduknya berpendidikan SD dan setingkat SD dengan tingkat pendapatan per kapita cuma sekian, lalu dengan kemajumukan yang luar biasa ini, kita memang sulit untuk menerapkan demokrasi langsung itu. Dan kerusakan sekarang ini menurut saya bukan lagi pada level elit, tapi sampai ke bawah ya. Dalam pemilu ini kita itu berkampanye menjelaskan ideologi perjuangan partai segala macam, sia-sia. Kita bina satu desa, kita bikinkan segala macam kemauannya, sia-sia. Yang paling penting itu besok nyoblos, Anda kasih saya uang berapa. Nah, itu guys, benar ini guys. Kerusakan ini, ini rusak sudah sampai level masyarakat berdemokrasinya rusak ini guys. Kalau kita bicara etika, itu di situ kita bicaranya. Bukan sekarang ini bicara etika pada tingkat putusan MK atau putusan DKPP. Itu sebenarnya ada code of conduct sebenarnya. Bukan bicara etika sebagai sebuah bangsa. Yang menurut saya itu betul-betul harus dibenahi bangsa ini. Kalau enggak. Kita tuh hanya bisa maju kayak seperti orang Jepang gitu. Orang Jepang itu kita di Jepang kan tidak ada tip. Kita makan ya makan aja. Tapi kita taruh di bawah di gelasnya kata uang, katakanlah 1.000 yen. Dipanggil kita. Uang ketinggalan, kita nggak mau, dipanggilin polisi. Oh gitu. Itu. Ini ada orang ketinggalan uang, polisi. Maksudnya tip? Tip. Orang Jepang nggak mengenal tip. Jadi di Jepang kalau kita dompet ketinggalan apa kan nggak pernah. Ada dompet polisi yang ditelepon, untuk ambil tuh dompet. Mentalitas orang tuh sudah begitu tingginya. Jadi waktu saya mengajar di Jepang satu hari, kan Jepang itu kan banyak orang naik kereta api kan. Kereta api itu kan pakai mesin, beli masukin koin keluar. Itu ada karcis anak-anak, karcis mahasiswa, karcis orang dewasa. Mahasiswa nih, beli keluar. Kenapa kamu nggak beli aja tiket anak-anak? Kan kebuka juga pintunya, otomatis begitu. Tapi dia bilang, kenapa bisa berpikir begitu? Kalau berpikir seperti itu, ini sebentar kereta api Jepang ini kan runtuh. Jadi orang Jepang tuh punya kesadaran bernegara yang luar biasa. Kita jauh daripada itu. Saya tinggal di asrama UI dulu. Zaman itu belum ada handphone. Ada satu telepon di situ. Yang pakai koin 50 perak. Koin. Jadi anak-anak itu ada uang 50 perak, dilobangin, dikasih benang. Dan ditariknya lagi benangnya itu. Nah, apakah mahasiswa itu pernah berpikir kalau semua orang melakukan seperti itu, maka sistem telekomunikasi kita itu akan ambruk? Nggak berpikir. Kesadaran bernegara itu nggak ada. Ya. Saya di kampung menjaga sebuah pulau, menghabiskan uang cukup banyak setiap tahun, menggaji orang untuk menjaga penyu. Setelah penyunya itu bertelur, penyunya itu beranak, kita lepas lagi. Penyu itu kita kasih tanda, dia berjalan di laut tuh sampai ke Kalimantan Timur, sampai ke Sabah. Dia balik lagi ke pulau itu hanya untuk bertelur. Udah bisa bayangkan. Datanglah sekelompok nelayan, tiba-tiba dia angkat penyu. Penyunya lagi mau nelor di situ. Penyu kan kalau mau nelor, diangkat aja, dia diem aja. Dia nggak sabaran nunggu. Penyu itu bertelur bisa dari jam 7 pagi sampai matahari terbit. Lama. Dia nggak sabaran. Dipotong sama dia. Penyu itu dikeluarin telurnya dari dalam. Itu terjadi. Nelayan-nelayan kita kayak begitu kelakuannya. Dia nggak pernah terpikir bahwa penyu itu mungkin umurnya sudah 80 tahun. Umur penyu lebih panjang daripada umur. Nelayan kita itu sadis. Ya. Karang kadang-kadang dibom, ya, dikasih portas segala macam. Ikan nggak mau telur lagi di situ. Jadi bangsa kita ini kalau mentalitas sulit untuk jadi bangsa maju. Sulit mau demokrasi kalau nggak pakai duit. Nggak mau datang ke TPS, nggak mau nyoblos apa, hitung duitnya berapa. Jadi kata orang, Anda ketua partai Bung Yusril, ya janganlah capek-capek kampanye, ya.
Cukup aja sediakan uang banyak-banyak, nanti Anda cari orang Itu jadi yang saksi menang 2 orang, ya. rekrut Siapa yang uangnya banyak yang 10 menang, orang guys. aja per TPS. Saksi itu Anda kasih 500.000, berarti 1 juta. Money Yang politik akan datang memang dari 10 menggila, orang, guys, untuk Anda tahun kasih ini, guys. 300.000. Tahun pemilu Pilih ini, sini, guys. nggak usah kampanye. Nanti pas pemilu 10 orang itu akan milih Anda. Ya, kasih dulu 150.000, nanti setelah 150 lagi, setelah dihitung. Kalau nggak cocok, berarti kamu nipu dong. Nah, saksi juga begitu. Dikasih 1 juta, kasih 500 dulu. Habis nyoblos, betul 10 yang milih, kalau lebih syukur. Kalau 8 berarti ada yang bohong dong 2. Jangan dikasih setengahnya. Dapat 10 suara per TPS, ya. Dikali ada berapa 800.000 TPS, Anda bisa dapat suara berapa? Dan lolos 4% dalam pemilu. 6-7% itu. 6-7%. Mengerikan sistem yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita ini. Saya kira kita juga berurusan dengan pemerintah, birokrasi di mana-mana. Ya, kalau nggak ada duitnya, nggak jalan-jalan itu pekerjaan. Itulah yang terjadi sekarang. Ya, saya pikir saya sebagai salah seorang yang terlibat dalam proses reformasi ya pada tahun 1998 itu terus terang agak terenyuh, kecewa saya melihat kok mentalitas masyarakat kita itu jadi materialistik begitu rupa, sehingga nggak pernah berpikir panjang untuk mensejahterakan bangsa dan negara, tapi ya berpikir pendek. Nah, pada level bawah begitu, pada level elit juga begitu. Dah kejar-kejar jabatan, ujung-ujungnya ya bagaimana menghimpun proyek sebesar-besarnya. Nah, jadi orang seperti saya ini jadi orang langka. Kan enak jadi langka ini, bro. Kalau langka itu dilindungi biasanya. Dilindungi. Jadi binatang langka. Kan? Oke, guys, jadi itu guys tadi Prof Yusril itu sebenarnya sulit untuk mempertahankan sistem pemilu sekarang ini, dan dia mengatakan di dalam hatinya itu nggak rela sebenarnya dengan sistem pemilu sekarang ini. Yang pemilihannya itu pemilihan presiden dilakukan dengan one person one vote. Demokrasi bisa jalan kalau pendidikan sudah tinggi sehingga dia mempertanyakan bagaimana pemilu langsung dilakukan oleh 60% lebih orang yang berpendidikan SD atau setingkat SD, guys. Selain itu juga tingkat pendapatan per kapitanya yang cuma sekian, dan juga kemajmuan yang luar biasa. Ini yang jadi pertimbangan oleh Prof Yusril, guys. Jadi ini akan sulit. Jadi demokrasi yang ideal bisa diwujudkan menurut Yusril jika rakyat sudah berpendidikan tinggi, guys. Lalu yang paling mencengangkan, Prof Yusril tadi mengatakan perusahaan saat ini terjadi bukan karena di level elit, tapi sudah sampai di level tingkat bawah, guys. Percuma dan sia-sia para partai menjelaskan soal ideologis perjuangan-perjuangan partai. Tapi yang terpenting, besok nyoblos kita dikasih uang berapa. Nah ini, guys, ini parah ya. Jadi kesadaran demokrasi masyarakat bersifat materialistis, sehingga sulit demokrasi ini diwujudkan, guys. Jadi budaya money politik ini yang disebut Prof Yusril, pemilu saat ini kerusakannya yang sangat parah, guys, karena sudah terjadi di level tingkat atas sampai bawah, guys. Memang Prof Yusril ini memang hebat dalam menjelaskan kebobrokan bangsa kita ini, dan ini kami harus memperhatikan kapan bangsa ini bisa maju kalau tidak dirubah dari sekarang, guys. Jadi kita harus sadar diri pentingnya kita itu berdemokrasi harus seperti apa, guys. Jadi itu, guys, menurut pandangan saya. Bagaimana menurut kalian untuk video tadi? Tulis komentar di bawah ini ya, guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.